Ku percaya kau Tuhan, haleluya, haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Semua menjadi pemenang. Percaya dan haleluya yang tak pernah gagal, menepati janji. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhan. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Haleluya. Kami percaya kedahsyatan Tuhan. Kau jadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bersukacita bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita nyanyikan pujian ini lebih dari pemenang, dan kita imani bahwa kita adalah pemenang-pemenang Tuhan. Hari-hari ini kita akan alami kemenangan dalam setiap apa yang kita hadapi, asal kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ya, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, dengan yakin bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tak dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Allah di pihak kita, tak dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahkan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba kita menang. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya dikatakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Jadilah ada kemenangan yang dahsyat, yang ajaib Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita sambut kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku, yang menjadi penerang dalam setiap jalanku. Biar firman Tuhan kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Firman jadi manusia. Yesus dengan firman-Nya datang diam di antara kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan firman jadi manusia. Manusia, Yesus, haleluya. Diam di antara kita, ada hidup dan terang, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan firman jadi manusia. Haleluya, haleluya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup dan terang, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Engkau Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Katakan ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita nyanyikan kembali pujian ini sambil kita sampai setiap perkataan firman ini. Haleluya. Firman jadi manusia. Firman itu menjadi manusia, dan dia diam di antara kita. Biarlah terang dan hidupnya selalu tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Terang bagi kita yang percaya pada Tuhan, bagi kita yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Katakan firman jadi manusia. Amin. Firman jadi manusia.
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau selamatkan hidup kami. Engkaulah juru selamat buat hidup kami. Kami orang berdosa Tuhan, tapi Engkau angkat kami. Engkau ampuni kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Karena pengorbananmu di kayu salib kami diselamatkan. Karena kebaikanmu kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segenap pujian penyembahan kami Tuhan oleh naik menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Mari kau berbicara buat kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap dilawat Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, sehingga kita masih ada bersama kembali di rumah Tuhan. Dan pagi ini saya percaya saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan, saya yakin bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Mari kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca bersama di ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Yang sudah temukan katakan amin. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengatasi kecemasan dan ketakutan. Firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu membaca kenapa ayat 11 ini muncul, yang berkata bahwa ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu, dari tema kecemasan, mengatasi kecemasan dan ketakutan ini, saya ingin kita bersama merenungkan. Hari-hari ini tentu bukan rahasia lagi bagi kita bahwa kita sedang menghadapi satu keadaan, satu situasi yang membuat banyak orang menjadi cemas dan takut. Saya yakin bahwa cemas itu adalah sesuatu yang wajar. Takut pun adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah merasa cemas. Tidak ada juga yang tidak pernah merasa takut. Semua pasti pernah mengalami kecemasan, pernah mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah ketika kecemasan atau rasa takut itu sudah sangat mengganggu kita, maka itu yang perlu kita waspadai. Bagaimana supaya kita dapat mengatasinya, Bapak Ibu? Mari saya ajak kita melihat dari pengalaman Saul dan tentara-tentaranya. Bapak Ibu kalau melihat bagaimana latar belakang Saul, Saul dikatakan bahwa dia adalah seorang yang dipilih Tuhan, seorang raja yang dapat mengalahkan sampai beribu-ribu musuh. Jadi artinya bahwa dia adalah seorang yang benar-benar dapat mengalahkan musuh-musuh yang saat itu menghadapi dia. Tetapi Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Saul dan tentara-tentaranya berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat,
Maka disinilah muncul ayat 11. Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Kemudian maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya melihat di sini, Bapak Ibu, kenapa Saul dan tentara-tentaranya itu dikatakan mereka cemas dan sangat ketakutan. Kata sangat ketakutan berarti bukan ketakutan yang biasa, Bapak Ibu. Ini bukan ketakutan yang biasa, bukanlah ketakutan yang wajar, tapi suatu ketakutan yang sudah betul-betul mempengaruhi mereka sehingga mereka pada akhirnya Saul dan tentaranya tidak berani untuk berperang. Penyebabnya apa? Saudara perhatikan, saya melihat ada dua hal yang membuat Saul dan tentara-tentaranya cemas dan sangat ketakutan. Yang pertama adalah ketika mereka melihat Goliat yang tubuhnya, perawakannya besar. Tidak seperti biasanya manusia pada saat itu. Tetapi yang mereka lihat adalah Goliat yang dikatakan Goliat pada saat itu tingginya, Bapak Ibu, kalau diukur, kalau kita mengukur tinggi dari Goliat itu kurang lebih 2,70 cm. Artinya dia hampir 3 meter tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-11 ini berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Saudara perhatikan, mendengar perkataan orang Filistin itu. Artinya yang kedua saya perhatikan di sini, yang membuat Saul dan tentaranya takut dan cemas adalah pertama melihat Goliat yang tubuhnya besar, yang kedua ketika mereka mendengar apa yang Goliat katakan. Kalau saudara ingin tahu apa yang Goliat katakan di ayat sebelumnya, dia mengancam tentara Israel dan Saul pada saat itu. Dari apa yang dikatakan oleh Goliat membuat mereka menjadi cemas, membuat mereka sangat ketakutan. Saya menyimpulkan di sini Bapak Ibu, bahwa rupa-rupanya terkadang manusia mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebih ketika dia melihat masalah seperti Goliat yang besar. Masalah yang besar membuat orang menjadi cemas dan takut. Kemudian ketika seseorang mendengar berita apa yang disampaikan seperti yang disampaikan Goliat, itu membuat orang takut. Saudara perhatikan hari-hari ini bagaimana medsos ini begitu luar biasa mempengaruhi banyak orang. Ketika seseorang melihat sesuatu, mungkin itu berupa video atau membaca postingan-postingan yang hari-hari tentu saudara bukan rahasia lagi. Ketika kita melihat, ketika kita membaca, kemudian ketika kita mendengar dari postingan itu, tanpa disadari, itu memunculkan rasa takut yang berlebih. Goliat dan apa yang dia katakan itu membuat Saul dan tentaranya menjadi cemas dan rasa takut yang berlebih. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya katakan, kenapa? Karena sebelumnya Saul dia dapat mengalahkan ribuan musuh. Tidak ada kata dia cemas dan takut. Tetapi ketika berhadapan dengan satu orang yang namanya Goliat, wah, mereka semua menjadi cemas dan takut begitu luar biasa. Hanya dengan satu orang Goliat. Padahal sebelumnya ribuan mereka bisa kalah. Sekali lagi, ketika melihat fokusnya, perhatiannya kepada figur Goliat yang besar, seolah-olah Goliat itu, kalau saya samakan sekali lagi, seperti COVID-19. Melihat, kemudian ketika kita mendengar, sekali lagi cuma seolah-olah, karena Goliat itu bisa kita katakan seseorang melihat sesuatu bisa berbicara masalah. Ketika kita melihat masalah yang besar, orang menjadi cemas dan takut. Apalagi ketika mendengar berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Tapi saya membuat saudara untuk melihat bagian ini, Bapak Ibu. Kenapa Saul dan tentaranya ketika menghadapi Goliat ini menjadi cemas dan takut? Bukan hanya ketika melihat itu, Goliat yang besar, dan apa yang dia katakan.
Tetapi sebelumnya kita melihat ternyata ada hal-hal yang membuat lebih lagi sehingga Saul dan tentaranya ini mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Saudara bisa baca 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sini 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Allah berkata, aku menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara, berawal dari Saul, dia berbalik dari Tuhan. Dia tidak mendengar firman Tuhan. Saudara perhatikan, inilah yang membuat pada akhirnya Tuhan sudah menyampaikan firman. Dia harus memusnahkan Raja Agag dan tentara-tentaranya. Tapi Saul, dia tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Sehingga Tuhan katakan, aku menyesal menjadikan dia raja sebab dia sudah berbalik. Dulu Saul, dia tunduk, dia taat kepada Tuhan. Tapi di ayat ini, Saul sudah berbalik dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Sehingga ayat yang pasal yang ke-16, Bapak Ibu lihat ayat yang pertama dalam 1 Samuel ini. Pasal 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Poin yang kedua, yang membuat Saul pada akhirnya dia begitu mudah untuk cemas dan takut yang berlebihan adalah Tuhan telah menolak dia. Karena dia sudah tidak taat kepada firman, maka pasal 16 ayat 1, dia ditolak oleh Tuhan. Bukankah dikatakan di sini, ia telah kutolak sebagai raja? Bapak Ibu, Saul telah ditolak oleh Tuhan. Yang berikut pasal 16 ini ayatnya yang ke-14. Saudara perhatikan ayat yang ke-14 di pasal 16. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara perhatikan bagian yang ketiga. Setelah Saul tidak taat kepada firman, kemudian dia ditolak oleh Tuhan. Yang ketiga, firman Allah katakan bahwa roh Tuhan telah undur daripadanya. Roh Tuhan telah undur daripada Saul, Bapak Ibu. Kemudian berikut, setelah roh Tuhan undur daripada Saul, maka firman Allah katakan, roh jahat masuk di dalam hidup daripada Saul. Ketika roh Tuhan undur dari Saul, maka roh jahat dan roh jahat ini diizinkan oleh Tuhan, firman Allah katakan. Dan itu yang membuat Saul, dia begitu cemas dan rasa takut begitu luar biasa ketika berhadapan dengan Goliat dan ketika mendengar ancaman intimidasi dari Goliat. Nah, mari pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu membawa kita untuk kita melihat bagaimana kita dapat mengatasi kecemasan dan ketakutan. Kalau kita melihat di sini bahwa Saul berbeda dengan Daud. Di saat Saul dan tentara-tentaranya cemas dan takut, kemudian Daud yang tadinya bukanlah orang yang ada di medan pertempuran pada saat itu, tetapi ketika Daud hadir di situ, Bapak Ibu, maka Daudlah yang kalau kita melihat dalam kisah ini, dia adalah seorang yang dapat membuat orang-orang Israel, tentara Israel,
Raja Saul melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa terjadi untuk dapat mengalahkan si Goliat yang besar ini. Nah, kita melihat bagian ini. Jadi Daud menjadi seorang yang dapat mengatasi kecemasan, ketakutan yang satu sedang dialami oleh Saul dan tentara-tentaranya. Mengapa? Kita melihat yang pertama di sini. Bagaimana sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat? Dia dapat mengatasi kecemasan dan ketakutan ini. Yang pertama di pasal 16 ayat pertama bagian B. Bapak Ibu perhatikan di sini. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Daud dikatakan dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 13. Pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, saudara perhatikan, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud setelah dia dipilih Tuhan, maka yang berikut dia diurapi oleh Tuhan. Dan bukan hanya diurapi, kalau saudara perhatikan di ayat ini, maka mulai saat itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Rupa-rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengatasi kecemasan, ketakutan yang berlebih, kita harus menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang yang senantiasa dikuasai oleh roh Tuhan. Saya menyadari itu Bapak Ibu. Sebab kalau roh Tuhan tidak lagi menguasai kita, sekalipun mungkin kita pernah diurapi, berapa puluh tahun lalu kita mungkin pernah mengalami pengurapan itu, tapi apakah hari ini roh Tuhan itu masih berkuasa atas hidup kita? Sama seperti Saul, berapa tahun yang lalu dia diurapi oleh Tuhan. Tapi ketika dia berhadapan dengan Goliat saat itu, dia sudah tidak lagi dikuasai oleh roh Tuhan. Hidup orang yang diurapi oleh Tuhan, hidup orang yang senantiasa dikuasai oleh Tuhan, Bapak Ibu, akan memampukan dia untuk dapat mengatasi segala keadaan, dapat mengatasi segala situasi apapun. Sekali lagi, rasa cemas itu hal yang wajar, rasa takut itu hal yang wajar. Tapi cemas dan takut yang berlebihan itu bukan lagi hal yang wajar. Kalau kita dipilih, diurapi, dikuasai oleh roh Tuhan, saya percaya roh itu yang akan menolong kita untuk memampukan kita untuk berani menghadapi apapun. Amin Bapak Ibu. Roh Tuhan berkuasa atas Daud mulai hari itu dan seterusnya. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Yang berikut, pasal 16 ayat 21. Saudara perhatikan di situ. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Saudara perhatikan bagian yang berikut ini. Di ayatnya yang ke-21, Daud sekalipun dia sudah dipilih, diurapi, dikuasai roh Tuhan, tetapi Daud juga dia mau menjadi pelayan. Pelayan dari Saul yang saat itu sedang dirasuk oleh roh jahat. Dia menjadi pelayan Saul. Sehingga ketika Saul dikuasai roh jahat, maka Daud menjadi pelayannya Saul. Dia saat itu menjadi pemuji, pemain kecapi saat Saul sedang stres, dikuasai oleh roh jahat. Dia memainkan kecapi dengan begitu indah. Dan firman Allah katakan saat Daud menjadi pelayan sebagai seorang pemuji, dia seorang yang memainkan permainan kecapinya yang begitu indah. Di situ dikatakan saat dia memainkan kecapi itu, saat dia melayani Saul saat itu, saudara, maka roh jahat
yang menguasai Saul, dia pergi. Saul menjadi sembuh. Kenapa? Seorang Daud yang bukan hanya diurapi, bukan hanya dikuasai roh Tuhan, tapi seorang Daud yang mau melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia menjadi pemain kecapi yang luar biasa. Yang berikut saudara perhatikan di sini. Pasal 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18 dikatakan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara oleh perawakannya. Dan saudara perhatikan bagian akhir ini. Dan Tuhan menyertai dia. Luar biasa Daud. Dia dipilih oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Dia dikuasai oleh roh Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan. Kemudian dia disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh roh Tuhan, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, apapun yang dia sedang hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia disertai oleh Tuhan. Saudara yakin, terkadang ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah dalam hidup ini, kita merasa seolah-olah kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia selalu ada di setiap situasi. Dia selalu ada dalam segala keadaan apapun. Dia selalu ada dimanapun kita ada. Dan dia selalu memperhatikan dan dia akan terus mempedulikan kita. Allah menyertai kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia dikatakan, dia dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya benar-benar menyadari bahwa Yesus selalu ada dalam segala situasi, kondisi apapun. Saudara, pagi ini saya percaya dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia menyertai kita sebagaimana dia menyertai Daud pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan lagi, sehingga Daud dapat mengatasi kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh Saul dan tentara-tentaranya adalah, saudara perhatikan di ayat yang pasal yang ke-17, ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, "Pulah," kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya mau katakan bagian ini adalah Daud adalah seorang yang bukan hanya disertai oleh Tuhan, tetapi Daud dikatakan di ayat yang ke-37, "Sebagaimana Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, demikian juga Ia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini." Saya menarik satu kesimpulan di sini bahwa Daud begitu yakin, Daud begitu percaya kalau Tuhan bisa membuat aku dapat mengalahkan singa dan beruang. Aku percaya bahwa Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan juga yang sanggup mengalahkan Goliat yang besar yang membuat Saul dan tentaranya takut dan cemas. Daud punya kepercayaan yang luar biasa. Daud berani menghadapi Goliat karena dia percaya dia punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sudah menolong dia saat mengalahkan beruang, saat mengalahkan singa. Tuhan juga berkuasa untuk menolong dia mengalahkan Goliat. Yang terakhir, saudara perhatikan di sini. Sekalipun kita percaya, ada kalanya orang berkata, "Cukup saya percaya."
Tapi saudara lihat bagian ini. Ayat 45 dalam 1 Samuel pasal 17. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini bagian penting Bapak Ibu. Kita boleh saja orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi, orang yang memiliki kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, orang yang selalu disertai oleh Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan, orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi kalau kita tidak berani bertindak untuk menghadapi seperti Daud menghadapi Goliat, dia tidak dapat mengalahkan dan tidak memperoleh kemenangan. Di ayat ini berkata bahwa Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi Daud bukan hanya percaya, Daud bukan hanya yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia, tapi Daud dengan penuh keberanian dia menghadapi Goliat. Berarti di sini bahwa dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku menghadapi engkau, aku mendatangi engkau, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kehebatanku, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Saudara, kuasa apapun yang coba melawan, mengintimidasi kita hari ini, percaya ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan jangan hanya sampai dipercaya, beranilah bertindak dengan iman untuk menghadapi segala tantangan itu, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan nama Tuhan. Amin. Dengan nama Tuhan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan nama Tuhan, maka saya percaya seperti Daud, dia dapat mengalahkan Goliat. Bukan dengan kekuatannya, dengan nama Tuhan. Goliat tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat jatuh tersungkur. Mulai saat itu maka keberanian tentara Israel muncul. Itu terjadi kenapa? Karena seorang yang dipilih, seorang yang diurapi, seorang yang dikuasai oleh Tuhan, seorang yang disertai oleh Tuhan, seorang yang menjadi pelayan Tuhan, seorang yang benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan, seorang yang berani melawan segala tantangan dengan nama Tuhan. Saya yakin kita pun adalah orang-orang yang layak untuk meraih kemenangan, menghadapi segala apapun yang sedang membuat rasa cemas dan takut hari-hari ini. Amin. Pandang dia dengan iman pagi hari ini. Kalau kita memandang dia dan yakin bahwa kita orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dikuasai Tuhan, orang-orang yang disertai, kita melayani dia dengan sepenuh hati, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kita percaya kepada Tuhan dan mari pegang firman Allah bahwa kita harus melawan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan di dalam nama. Mari pandang dua dengan iman. Jangan pandang masalahmu yang besar seperti Saul dan tentaranya memandang Goliat yang besar. Jangan terpengaruh dengan berita, dengan suara seperti suara Goliat yang membuat rasa cemas dan takut berlebihan. Tapi mari dengar firman Allah, tangkap firman Allah, percayalah Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Roh Kudus ada di sini. Kalau kita memandang dia dengan iman, dia berkata bahwa dia lebih besar dari segala masalah yang kau hadapi. Dia lebih besar dari segala persoalan yang kau hadapi. Mungkin kau sedang mengalami kecemasan dan rasa takut yang berlebihan, membuat engkau tidak berdaya. Kecemasan, ketakutan membuat seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia akan terus tinggal dalam ketakutan, dan dia akan menjadi orang-orang yang kalah.
Tapi pagi hari ini kita pandang Tuhan. Kita percaya kita orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita percaya pada Roh Tuhan yang tidak tinggalkan kita. Roh Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita pagi hari ini. Yakinlah Dia bekerja. Yakinlah bahwa Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dan pegang firman Allah. Mari bertindak di dalam nama Yesus. Bahwa kita ada orang-orang pemenang. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya. Sambil kau mengangkat tangan, kau menyembah Dia. Pandang Dia. Pandang Dia, jangan pandang persoalanmu yang besar. Pandang Yesus yang lebih besar. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah kami. Kuasa-Mu ada di setiap kami. Haleluya. Jamah kami, Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus menjadi nyata dalam setiap pribadi. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Atas hidup kami, Engkau berkuasa atas segala masalah persoalan yang kami hadapi. Engkau berkuasa atas segala tekanan, atas intimidasi yang sedang kami hadapi pagi hari ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus bahwa kekuatan kuasa-Mu lebih besar dari segala kekuatan kuasa-kuasa yang mengintimidasi kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami melawan segala kuasa yang membuat kami cemas dan takut. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu memberi kami kemenangan. Kuasa-Mu membebaskan kami. Kuasa-Mu Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang menang. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja terus di setiap hati kami. Setelah kami pulang dari tempat ini, biar Engkau yang memproteksi hidup kami, supaya kami tetap percaya akan kuasa-Mu. Dan kami yakin Engkau Allah tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, katakan amin.